Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini bertemu lagi dengan saya Ibu Evi pada pertemuan kelima. Harapan Ibu anak-anak tetap semangat belajar, dan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada bab 5 kita akan membahas mengenai penanganan terhadap risiko kecelakaan kerja dalam bidang akuntansi dan keuangan. Adapun kompetensi dasar pada pokok bahasan kali ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu menganalisis faktor risiko kecelakaan kerja dalam bidang akuntansi dan keuangan. Lalu yang kedua adalah melakukan penanganan terhadap faktor risiko bahaya atau kecelakaan kerja untuk mencegah kecelakaan dalam bekerja. Pada bagian A kita akan membahas mengenai definisi keamanan dan keselamatan kerja. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang definisi keamanan kerja, di mana keamanan kerja adalah unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik dari material maupun non-materialnya. Nah, menurut KKBI, keamanan itu apa? Keamanan adalah keadaan aman atau ketentraman. Perusahaan sebagai pemberi kerja itu tidak hanya berkewajiban memberikan gaji saja, tetapi harus juga memberikan rasa aman bagi seluruh karyawan maupun semua orang yang memiliki akses untuk memasuki lokasi perusahaan. Nah, sebagai karyawan kita juga hendaknya memiliki kepedulian, tidak hanya perusahaan yang memberikan rasa aman, tetapi kita juga harus memiliki kepedulian terhadap keamanan kerja bagi diri kita dan orang di sekitar kita. Keamanan kerja juga adalah keadaan aman di tempat kerja atau dalam pelaksanaan tugas kerja yang diselenggarakan oleh pemberi kerja untuk melindungi karyawan dan semua orang yang berada di tempat kerja. Nah, salah satu contohnya yaitu memasang CCTV. Nah, dengan memasang CCTV, maka perusahaan melindungi karyawannya dari tindak kejahatan. Nah, salah satu contohnya misalkan ada pencurian di tempat perusahaan atau di tempat kerja, maka dengan adanya CCTV maka akan membuktikan mana yang mencuri barang tersebut, sehingga memberikan rasa aman bagi karyawan yang tidak melakukan kejahatan dan membuktikan siapa sebenarnya yang berbuat jahat dan melakukan pencurian tersebut. Dengan CCTV semua bisa terekam dan terbukti dan terlihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Kegiatan pengamanan di tempat kerja diarahkan pada 3 sasaran, yaitu yang pertama keluar. Nah, ini tindakan pencegahan dan penindakan terhadap segala usaha kriminal dari perusahaan yang datangnya dari luar. Lalu yang kedua adalah ke dalam. Nah, tindakan pencegahan dan penindakan terhadap segala usaha kriminal dari dalam perusahaan. Dan yang ketiga adalah alam, di mana ini adalah tindakan pencegahan dan penindakan terhadap bahaya yang timbul karena bencana alam. Pada bagian 2 kita akan membahas mengenai definisi keselamatan kerja. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai keamanan kerja, pada bagian 2 kita akan membahas mengenai keselamatan kerja.
Nah, apa itu keselamatan kerja? Keselamatan kerja itu adalah kondisi selamat, sejahtera, bahagia, dan sebagainya. Lalu kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, keselamatan adalah keadaan terbatas dari bahaya, malapetaka, dan bencana. Artinya, kita terbebas atau terhindar dari malapetaka atau bahaya. Syarat-syarat keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, undang-undang ini mengatur tentang syarat-syarat keselamatan kerja. Itu ada 18 syarat-syarat keselamatan kerja. Nah, yang pertama adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan. Lalu yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Jadi setiap perusahaan itu harus ada yang namanya alat untuk sementara untuk memadamkan api. Nah, yang ketiga yaitu mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Salah satu contohnya yaitu membuat jalur evakuasi. Jadi ketika terjadi kecelakaan atau ledakan atau kebakaran, karyawan atau pekerja bisa menyelamatkan diri melalui jalur evakuasi yang telah disediakan oleh perusahaan. Lalu yang kelima, memberikan pertolongan pada kecelakaan kerja. Nah, salah satu contohnya misalnya terkena mesin. Tindakan awal pertama yaitu memberikan obat-obatan lalu membawanya langsung ke rumah sakit. Nah, berarti memberikan pertolongan pada kecelakaan pertama ini yang harus dilakukan perusahaan adalah menyediakan obat-obatan untuk karyawan. Lalu yang keenam yaitu memberikan alat pelindung diri pada para pekerja. Nah, salah satu contohnya contoh-contoh alat pelindung diri ini yaitu yang pertama, misalnya dari kepala kita menggunakan helm, lalu menggunakan masker supaya tidak terkena debu masuk ke dalam paru-paru, lalu menggunakan kacamata atau alat pelindung monitor untuk yang bekerja di depan komputer, lalu menggunakan sepatu, baju kerja. Nah, ini merupakan alat-alat dari pelindung diri. Lalu yang ketujuh yaitu mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar luasnya suhu kelembapan debu kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran. Perusahaan harus bisa mengendalikannya agar apa? Pekerja bisa aman, selamat, dan sehat. Lalu yang kedelapan yaitu mencegah mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan. Dan yang kesembilan yaitu memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Artinya tidak redup atau tidak gelap, harus terang, ya. Lalu yang selanjutnya yang ke-10 yaitu menyelenggarakan suhu lembab udara yang baik. Dan yang ke-11 yaitu menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. Dan yang ke-12 memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Nah, kalau yang ini bukan hanya perusahaan yang wajib memberikan, tetapi kita juga harus bisa menjaga kebersihan, kesehatan, dan ketertiban di tempat kerja kita sehingga amanlah kita. Lalu yang ke-13 yaitu memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, dan cara dan proses kerjanya. Nah, artinya ketika kita bekerja, kita harus tahu dulu apa yang harus kita kerjakan, bagaimana alat kerjanya, bagaimana lingkungan sekitar kerja kita, lalu bagaimana cara dan proses kerjaannya. Kalau kamu tidak tahu, berarti kamu bisa membahayakan dirimu. Jadi perusahaan wajib memberikan keterangan atau mengajari karyawan yang awal bekerja sampai dia benar-benar tahu atau paham cara kerja dan bagaimana cara menggunakan alat kerjanya. Lalu yang ke-14 yaitu mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, dan
barang. Jadi semuanya harus dibeda-bedakan ya. Bagaimana dengan menggunakan apa? Kalau misalnya mengantar karyawan seperti apa? Pada saat membawa tanaman seperti apa? Atau membawa barang, jangan semua dicampur aduk, nanti bisa berbahaya. Lalu yang ke-15 yaitu mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Dan yang nomor 16 yaitu mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang. Dan yang ke-17 yaitu mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya ya. Karena di setiap perusahaannya pasti tegangan listriknya itu tinggi. Maka perusahaan wajib memberikan rasa aman atau memberikan keamanan untuk karyawannya agar tidak terkena atau tidak tersengat aliran listrik. Dan yang ke-18 yaitu menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Nah, itulah dia 18 syarat daripada keselamatan kerja. Lalu bagian B kita akan membahas mengenai regulasi pemerintah mengenai keamanan dan kesehatan kerja. Nah, berikut merupakan beberapa regulasi pemerintah terkait keamanan dan keselamatan kerja, yaitu yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969. Nah, ini tentang ketentuan pokok tenaga kerja. Nah, di sini peran pemerintah dalam undang-undang ini adalah membina perlindungan kerja yang mencakup pertama yaitu norma keselamatan kerja, lalu yang kedua yaitu norma kesehatan kerja dan HGI perusahaan, lalu yang ketiga yaitu norma kerja, dan yang terakhir yaitu pemberian ganti rugi, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Lalu yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Lalu setiap orang yang lain yang berada di tempat kerja terjamin pula keselamatannya serta setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, merupakan hal yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Lalu yang ketiga yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang pengesahan ILO. Apa itu ILO, Nak? ILO itu yaitu International Labour Organization. Nah, di sini Indonesia adalah negara ILO atau International Labour Organization yang turut dalam Konferensi Internasional ke-30 tanggal 11 Juli 1947 di Jenewa, Swiss. Nah, lalu yang keempat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, di sini undang-undang ini memang mengatur mengenai ketenaga kerjaan dan tidak khusus mengenai keamanan dan keselamatan kerja. Akan tetapi di dalam pasal-pasal mengenai ketenaga kerjaan juga memuat unsur keamanan dan kesehatan kerja yang memberikan perlindungan bagi pekerja agar tercipta suasana aman dan nyaman dalam bekerja. Lalu yang kelima yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Nah, disinilah diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lalu yang keenam yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Nah, sistem jaminan sosial merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk itu pemerintah membentuk yang namanya badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum yang disebut sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kalau anak-anak ibu bisa lihat atau pernah dengar yang namanya di sini adalah BPJS. Nah, setiap tenaga kerja dilindungi oleh BPJS atau diberikan BPJS. Lalu bagian C kita akan membahas mengenai memahami prosedur keamanan dan keselamatan kerja. Prosedur kerja memiliki manfaat yang pertama yaitu memberikan rasa aman kepada seluruh pekerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Lalu yang kedua, meminimalkan pengeluaran tambahan bagi perusahaan ataupun kerugian karena kerusakan peralatan, bangunan, dan mesin. Lalu yang ketiga yaitu menjadikan pekerjaan lebih efektif dan efisien. Nah, itulah dia fungsi dari prosedur keamanan dan keselamatan kerja. Pada bagian D kita akan membahas mengenai memahami definisi kecelakaan kerja. Nah, ada jenis-jenis bahaya di tempat kerja, antara lain yaitu bahaya fisik. Nah, ini merupakan bahaya yang berkenaan dengan fisik yang memungkinkan cedera pada tubuh. Salah satu contohnya bahaya fisik ini yang disebabkan oleh suara yang terlalu bising. Lalu apalagi tindakan pencahayaan yang kurang, lalu tertimpa alat berat, terkena mesin, terkena aliran listrik dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu bahaya bahan kimia. Bahaya bahan kimia ini merupakan bahaya yang timbul akibat penggunaan bahan-bahan kimia dalam proses produksi. Salah satu contohnya yaitu dari debunya, debu kimia, gas kimia, lalu bahan kimianya. Nah, ini semua bisa berakibat buruk buat pekerja. Lalu yang ketiga yaitu bahaya egonik. Nah, bahaya egonik ini merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam pelaksanaan pekerjaannya. Contohnya jenis bahaya terkait ergonik dapat disebabkan oleh pembuatan ruang kerja yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaannya, penyusunan peralatan yang tidak sesuai buku panduan, penggunaan mesin dengan peralatan tanpa membaca buku panduan dan sebagainya. Ini juga bisa membuat bahaya buat pekerja. Lalu yang keempat adalah bahaya radiasi. Nah, apa itu radiasi? Radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. Nah, bahaya radiasi merupakan bahaya yang timbul karena partikel atau gelombang yang muncul dari peralatan yang dipergunakan saat bekerja. Nah, contoh jenis bahaya ini yang dapat disebabkan oleh radiasi contohnya adalah sinar ultraviolet, microwave, laser atau monoionisasi dan sebagainya. Nah, itulah contoh-contoh dari radiasi. Lalu yang kelima adalah bahaya psikologi. Apa itu bahaya psikologi? Nah, psikologi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan tentang perilaku, fungsi mental dan proses mental manusia secara ilmiah. Nah, contoh jenis bahaya terkait psikologis dapat disebabkan oleh beban kerja, lingkungan yang tidak nyaman, intimidasi, komunikasi atasan dan bawahan atau komunikasi teman sejawat, waktu kerja, hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar lokasi, ini merupakan juga bahaya psikologi. Dan yang keenam adalah yang terakhir itu adalah bahaya biologi. Nah, biologi adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran dan taksonominya. Nah, contoh jenis bahaya terkait biologi dapat disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun virus. Pada bagian E kita akan membahas mengenai faktor penyebab kecelakaan kerja. Bahaya di tempat kerja merupakan penyebab kecelakaan kerja.
Akan tetapi, terdapat teori yang menyampaikan mengenai faktor penyebab kecelakaan kerja yang dikenal dengan teori 3 faktor atau Three Main Factor Theory. Nah, menurut teori ini ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama adalah faktor manusianya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, dan yang ketiga adalah faktor peralatan. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Harapan ibu, anak-anak ibu tetap semangat belajar di rumah dan mengerjakan PR dan tugas-tugas yang ibu berikan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.